Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Bertemu kembali dengan CP70, Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rapat atau pertemuan bersama dengan saya, Saryono. Selamat menyaksikan. Rapat merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah dengan tujuan tertentu. Macam-macam rapat, jika berdasarkan sifatnya, ada rapat penyampaian informasi, ada rapat penyelesaian masalah, dan ada rapat pelatihan kerja. Kemudian berdasarkan waktu, ada yang insidental, sewaktu-waktu dan mendadak, ada yang rutin. Yang rutin itu ada mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas tentang layout atau tata letak rapat. Ada yang melingkar, ini bisa untuk penyelesaian masalah atau diskusi. Ada kelas, ini bisa untuk penyampaian informasi saja atau keterangan. Ada yang berbentuk wajik, berbentuk U, atau berbentuk huruf V. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Ada yang lingkaran, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk V, ada yang berbentuk kelas. Berikutnya, acara rapat. Secara umum, untuk acara rapat mempunyai susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan pimpinan. Kemudian yang keempat, acara inti. Yang kelima, acara diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang keenam adalah penutup. Petugas rapat. Yang pertama adalah pembawa acara atau MC, Master of Ceremony. Kemudian ada petugas acara tertentu. Ada notulis, yaitu yang membuat notulen. Kemudian ada penerima tamu, ada petugas presensi, ada seksi konsumsi, ada seksi akomodasi, dan bila perlu masih bisa ditambah lagi, misalnya ada teknisi, ada seksi transportasi, dan lain-lain. Untuk persiapan rapat, ada dua macam. Yang pertama adalah persiapan administrasi rapat. Ada surat undangan, susunan acara rapat, kemudian daftar hadir, kemudian ada form notulen, ada bahan rapat. Bahan rapat itu misalnya peraturan-peraturan atau masalah-masalah. Kemudian ada keputusan rapat terkait. Maksudnya rapat terkait itu rapat yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini adalah contoh undangan rapat. Nah, di sini dilihat. Yang perlu diperhatikan adalah intinya, isinya. Jadi, hari tanggal, kemudian waktunya itu harus definitif, tidak boleh sampai dengan selesai. Di sini contohnya pukul 7.30 sampai dengan pukul 11. Harus definitif, tidak boleh pukul 7.30 sampai dengan selesai. Nah, selesainya kapan tidak tahu. Kemudian tempatnya jelas di mana, kemudian acaranya juga jelas. Berikutnya, persiapan alat dan tempat rapat. Ada ruang atau gedung untuk melaksanakan rapat. Kemudian perabot untuk rapat, ada meja, kursi, dan lain-lain yang diperlukan. Ada LCD proyektor bila diperlukan. Berarti ada laptop
atau PC-nya, kemudian ada sound system-nya, kemudian ada akomodasinya. Jika akomodasinya jauh, bisa ditambah dengan transportasi. Akomodasi diperlukan bila rapatnya lebih dari sehari dan pesertanya dari luar kota. Notulen rapat atau catatan jalannya rapat ada dua macam, yaitu yang ringkas dan apa adanya. Tetapi notulen rapat harus memuat. Yang pertama, judul rapat, hari tanggal, waktu, tempat, pimpinan, peserta yang hadir. Peserta yang hadir itu harus ditulis jika tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, bisa melampirkan daftar hadir. Kemudian peserta yang tidak hadir ditulis, sudah diundang tetapi tidak hadir. Kemudian jalannya rapat. Notulen harus ditandatangani oleh notulis dan juga ketua. Kemudian dibuat selama rapat berjalan. Kemudian diedarkan setelah selesai rapat. Kemudian dibuat tanda terima notulen. Nah, ini adalah contoh notulen rapat. Kebetulan masih berkaitan dengan tadi tentang rapat manajemen review. Ya. Ada daftar peserta yang hadir, ini karena banyak terlampir. Ya. Terus kemudian catatan rapatnya. Kemudian ditandatangani oleh notulis dan juga kepala. Demikian tadi masalah rapat, sederhana tetapi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.